Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa pejuang TA. Selamat datang di Coding Klinik Programming yang akan dipandu atau akan dipandu oleh Pak Adit yang tadi pagi juga sudah menyampaikan materi terkait model tuning dan optimization. Seperti biasa, mungkin kita akan memulai dengan sesi foto. Mungkin saya persilakan teman-teman untuk bersiap-siap untuk mengaktifkan kameranya untuk menyiapkan penampilan terbaik. Seperti yang kita ketahui, pada sesi kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah teman-teman tuliskan di link yang kita sampaikan sebelumnya sejak minggu kemarin. Jadi nanti Pak Adit akan membacakan atau saya akan membacakan pertanyaan tersebut, kemudian Pak Adit akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kita sekarang sesi yang agak interaktif saja. Nanti teman-teman boleh bertanya di tengah, baik melalui mic maupun melalui kolom chat. Ya, jadi seperti itu format sesi kita kali ini. Teman-teman sudah siap dengan foto session? Tampaknya belum terlalu banyak yang bergabung. Atau mungkin kita tunda foto session di akhir acara sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Kelihatannya belum pada selesai makan siang. Jadi mungkin acara foto sessionnya kita pindah ke akhir acara, dan sekarang mungkin kita mulai saja acara kita, tapi sebelumnya kita perlu berkenalan dulu dengan narasumber kita. Bagi yang belum tahu, bagi yang tadi pagi tidak mengikuti acara sesi pagi, mungkin perlu saya perkenalkan lagi. Narasumber kita kali ini adalah Pak Adit, yang merupakan dosen baru di Fakultas Informatika Telkom University. Beliau menempuh pendidikan S1, S2, dan S3-nya semuanya di jurusan Matematika Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau memiliki banyak sertifikasi seperti sertifikasi di Machine Learning Scientist with Python, kemudian TensorFlow, Advanced Techniques, AI for Medicine, Specialization, kemudian Natural Language Processing, dan lain-lain. Kemudian beliau juga sangat aktif berorganisasi. Ya, beliau pernah menjadi Presiden Himpunan Mahasiswa Matematika ITB, kemudian pernah menjadi Menteri di Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB, kemudian pernah menjadi Head of Academic and Profession Department di Kamil Pasca Sarjana ITB. Ya, impresif sekali CV dari Pak Aditya ini. Oke, kita langsung saja mulai acara kita ya, klinik kita. Gimana Pak Adit? Apakah Pak Adit yang akan menyampaikan membacakan soal membacakan pertanyaan kemudian langsung menjawabnya gitu aja kali ya, mungkin yang lebih mudah. Ya, boleh. Pak Adit yang tahu yang sudah mempersiapkan urutannya dan sebagainya. Ya, silahkan Pak Adit untuk membawakan sesi ini.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sebenarnya niatnya sesi ini itu kalau teman-teman ada konsultasi umum ya terkait ya mungkin kendala di programming atau di TA-nya gitu. Makanya kemarin disebarkan forum gitu mungkin untuk memudahkan biar mungkin ada yang mau ditanyakan lebih dulu. Cuma ini yang isi baru 15. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau banyak juga. Ya. Cuma ya mungkin ini beberapa dari pertanyaannya. Kalau mungkin untuk terlalu teknis nanti mungkin saya nggak tahu nanti mungkin Pak Agus bisa bantu. Cuma yang terlalu dalam terlalu terkait topik, ya mungkin saya belum tentu bisa bantu. Apalagi kalau apa namanya bukan di bidang saya gitu ya. Yang lebih bisa jawab mungkin dosen pembimbingnya. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan umum. Mungkin saya langsung mulai dari pertanyaan umum dulu. Kayak misalnya ada yang bingung terkait mencari data yang bisa diolah atau data yang dibutuhkan. Ada beberapa yang nanya sama gitu terkait gimana cara mencari data. Dia sebenarnya gini dulu sih. Saya nggak tahu gimana kawan-kawan memilih topik TA. Jadi kita ada dua pendekatan sebenarnya dalam riset gitu. Terkait khusus untuk dalam hal yang memanfaatkan banyak data ya. Kita bisa mulai dari data, kemudian kemudian pertanyaannya adalah data ini bisa diapakan. Jadi datanya ada dua nih. Kalau nggak ada datanya kita nggak akan mulai apapun. Itu pendekatan pertama, database gitu, data centric kalau bahasa. Jadi ya udah, oh ini ada data COVID, nah baru kita bertanya data bisa diapakan gitu. Ya baru kemudian dieksplorasi pakai EDA, kemudian ya dilihat-lihat, diolah, divisualisasi, kemudian di situ bisa memunculkan pertanyaan lebih lanjut kayak, oh ini bisa diprediksi, kemudian bisa diekstraksi apa informasi tertentunya, kemudian bisa dimanfaatkan buat apa. Itu apa namanya pendekatan pertama. Pendekatan kedua itu problem based. Jadi kita lihat dulu ada masalah atau enggak. Kita mulai dari tujuannya. Wah ini kayaknya apa namanya masalah. Oh ini misalnya COVID ini kayaknya kita butuh detektor yang lebih baik gitu misalnya. Anggaplah kita ingin seperti itu, kita gimana caranya bisa nggak sih kita pakai machine learning untuk mendeteksi COVID itu. Baru yang kita pikirkan, nah ini baru harus riset kan. Oh ini mulai dari baca-baca literatur dan sebagainya sampai kemudian muncul kebutuhan terhadap data. Jadi dua arah kan. Ketika di awal pendekatannya satu, kita punya data, kemudian baru muncul kebutuhan terhadap masalah. Baru dari data kita cari masalah, dari data kita cari oh ini bisa dimanfaatkan buat apa. Atau kita mulai dari masalah, mulai dari aplikasi, kemudian kita bertanya data yang bisa dibutuhkan apa. Nah kalau teman-teman bertanya tentang data, pasti kemungkinan besar nanti teman-teman pakai pendekatan yang kedua. Sebenarnya saya pribadi nggak menyarankan pendekatan yang kedua karena tadi mencari data itu hal yang apa namanya termasuk yang sudah dilakukan gitu. Walaupun mungkin sekarang sudah melimpah ya, tapi ada beberapa masalah yang datanya literally masih sangat sedikit. Nah, untuk masalah ketika misalnya teman-teman udah berangkat dari masalah kemudian baru mau mencari data. Nah, data sebenarnya pertama melimpahkan bisa banyak sumber sih yang paling standar ya Google aja udah kadang-kadang ada bisa nemu kalau teman-teman ahli dalam Google itu ada kemampuan atau kemudian langsung ke spesifik ke Google Dataset. Google Dataset itu bukan hanya itu sub fitur dari Google ya, dataset.google.com. Jadi Google itu punya pencarian khusus untuk dataset. Google Dataset, kemudian bisa ke Kaggle, kemudian bisa ke ada namanya Our World in Data, banyak sumber-sumber itu, kemudian apalagi ya repository data. Sebenarnya di GitHub juga banyak nyimpan data itu di GitHub. Kemudian ya itu masalah gimana kemampuan kita untuk mencari ya. Cuma kita harus punya sense dulu, ini kira-kira data seperti ini ada atau enggak sih, biar kita tidak menghabiskan waktu untuk mencari terlalu lama. Kenapa? Misalnya kita misalnya contoh kalau ada data yang kira-kira memang masih dipastikan akan sangat jarang, misalnya teman-teman butuh data apa namanya data teks bahasa Minangkabau gitu, kemungkinan besar nggak bisa di Google gitu, nggak bisa dicari di internet.
kemungkinan besar gitu. Mau nggak mau ketika data jadi tahap berikutnya ketika nggak bisa dicari gitu, nggak bisa dicari tadi kalau bisa kedua berarti kita buat datanya, kita buat atau kita cari cara lain untuk merepresentasikan data. Oh, kita nggak bisa dapat data teks, kita cari data yang apa namanya, mungkin kayak belok dulu gitu. Tapi mau nggak mau kalau belok itu harus mengubah masalahnya gitu, karena masalahnya kan spesifik butuh data ini gitu. Jadi kalau nggak ada datanya ya dibuat. Nah, kadang-kadang kita tuh sudah apa namanya kayak nggak ada data terus udahlah kayak menyerah. Padahal sebenarnya mengenerate apa namanya membuat data sendiri itu sebenarnya kalau niat gitu tuh nggak sesulit itu gitu. Kadang-kadang kita tuh udah nggak ada datanya tuh sudah gitu. Bahwa seakan-akan seorang akademisi, seorang kita tuh pokoknya hanya akan melakukan sesuatu kalau ada datanya udah tersedia. Kayak kita begitu malas untuk membuat data sendiri. Padahal sebenarnya riset yang sesungguhnya teman-teman bisa punya poin plus banget kalau teman bisa bikin data sendiri. Kalau bikin data sendiri, teman-teman post, teman-teman di refer ke orang-orang pasti butuh data juga. Teman-teman berkontribusi gitu untuk orang lain. Nah, misalnya contoh membuat data tuh, memang tingkat kesulitannya bergantung datanya. Yang relatif gampang adalah data-data tadi yang saya sebut memakai natural perception. Jadi hal yang ada di sekitar kita sehari-hari. Nah, kita butuh data teks bahasa Sunda gitu. Ya udah, kamu pergi ke warung ngobrol ya sama apa namanya, pokoknya kalau teman-teman di Bandung atau di Jawa Barat ya udah ke warung kemanapun ke pasar, setiap kali ada yang ngomong bahasa Sunda dicatat tanya artinya, tanya artinya atau punya teman gitu. Makanya masalah mencari data baru itu butuh kerjasama memang. Sebagai contoh ini perhitungan kasar ya, kalau untuk menunjukkan bahwa sebenarnya tidak sulit itu. Anggap teman-teman butuh 1000 data gitu untuk data teks. 1000 data itu sebenarnya relatif cukup untuk beberapa keperluan ya, tapi mungkin anggap kita butuh 1000 mungkin atau 10.000. Sekarang kita patok 1000. Itu 1000 data. Satu hari saya yakin teman-teman bisa dapat 100 data. Kalau niat dari pagi sampai sore. Ambil satu hari kosong satu hari dapat 100 data. Itu pun sebenarnya bagi saya harusnya lebih 100 data itu sebenarnya bisa kalau teks ya itu bisa dalam waktu sekian jam cukup satu aja. Apa namanya? Ya anggap ini saya ambil worst case aja ya, satu hari anggap cuma bisa 100 data. Kamu bisa minta tolong teman aja 3 orang gitu untuk melakukan hal yang sama. Bisa dipastikan pasti beda dapat datanya karena data teks itu sangat beragam. Nah, jadi satu orang 100 data, sehari 3 orang 300 data. 3 hari udah dapat 1000 data. Maksudnya kita tuh udah terlanjur mikir sulit gitu terkait kurangnya data. Wah, datanya kurang terus udahlah gitu, terus nyari lagi. Pokoknya kalau data kurang mikirnya nyari lagi gitu. Nggak pernah mikir data kurang, yuk kita bikin datanya gitu. Ayo kita lengkapi datanya sendiri. Itu data teks bagi saya sebenarnya yang relatif paling gampang ya, karena teks itu tergantung bahasanya sih. Kalau teks bahasa Indonesia bacot aja nulis sendiri mah nyari di Twitter, bahkan ada Twitter API, Facebook ada juga API yang kemudian bisa ambil dari sosial media dan seterusnya. Data bahasa Inggris lebih banyak lagi. Data bahasa daerah yang mungkin masih kalau teks. Kemudian data gambar tergantung ya gambarnya apa. Kalau misalnya data gambar rongsen, nah itu baru spesifik harusnya di Twitter. Jadi memang ada beberapa hal yang kita nggak bisa generate sendiri ya. Untuk beberapa hal yang teman-teman bisa generate sendiri, generate lah sendiri. Kalau hal-hal yang misalnya butuh kayak tadi data rongsen, nah ini memang butuh effort lebih. Misalnya kita ke rumah sakit minta gitu. Tapi bukan tidak mungkin. Jadi ada banyak cara lah kalau misalnya kurang data itu sangat bergantung teman-teman pengennya seperti apa. Gitu. Ada beberapa data yang memang mudah di-generate, mudah dibikin sendiri. Ada data-data yang ya apa namanya mau nggak mau memang butuh effort lebih gitu untuk mengusahakan itu. Atau kalau memang sudah mentok ini udah coba semua cara dan memang data itu begitu sulit didapatkan dan teman-teman misalnya terbatas waktu lah, dan sebagainya, mau belok mengubah objektif gitu, mengubah tujuan apa, nggak mengubah topik TA, nggak harus sampai mengubah topik ya, mengubah objektif itu awalnya menuju ke sana kita perkecil gitu targetnya. Hal-hal seperti itu sih. Ini masih general sih memang kalau terkait data. Ya seperti itu sih. Mungkin Pak Agus kalau ada yang mau tahu. Terima kasih Pak Adit untuk jawabannya.
Mungkin kalau saya mau menambahkan dengan sharing pengalaman saja ya, sharing pengalaman saya sendiri terkait mendapatkan data. Mungkin mulai dari, jadi saya akan melakukan tesis ini 3 kali ya, di S1, S2 dan S3. Nah, saya mungkin akan ceritakan saja masing-masing pengalaman saya di masing-masing stage itu, masing-masing level itu. Nah, ketika di level S1, tesis saya adalah di bidang natural language processing. Waktu itu saya fokusnya adalah di graphem to phoneme conversion. Jadi di situ data yang saya butuhkan adalah data kata-kata dalam bahasa Indonesia, kemudian dipasangkan dengan data kata-kata teks ya, grafem, dipasangkan dengan fonemnya. Fonem itu cara pengucapannya. Jadi untuk masing-masing kata itu, misalnya sekali dengan itu sekali dengan misalnya sekali dengan encer gitu misalnya, itu e-nya itu memiliki representasi fonemnya berbeda untuk di sekali dengan di bebek itu ya, atau encer itu. Yang satu dibaca yang kedua dibaca e. Nah, itu data seperti itu yang saya butuhkan untuk melakukan penelitian saya. Apakah sudah ada data seperti itu ketika waktu itu saya melakukan penelitian saya? Tidak ada. Jadi yang saya lakukan adalah membuat sendiri data. Jadi saya membuat korpus saya sendiri dengan melakukan scraping dari berita-berita berbahasa Indonesia. Kemudian dari korpus saya tokenisasi ya, saya potong-potong kata-katanya. Kemudian setelah saya dapat list kata-kata ya, mungkin 5.000 kata, saya lakukan itu konversi itu secara manual. Jadi saya kan native speaker bahasa Indonesia, saya tahu kalau telah itu e-nya dibaca e, bebek itu e-nya dibaca e gitu. Jadi saya bisa melakukan itu. Jadi saya lakukan secara manual konversi itu, membuat data itu fonemnya itu. Tapi setelah itu sebagai requirement dari sebuah karya ilmiah itu harus validasi oleh seorang linguis. Jadi saya minta bantuan dari seorang linguis, seorang sarjana sastra Indonesia untuk mengecek itu, dan setelah itu saya punya data itu. Jadi itu pengalaman saya di riset S1 saya. Kemudian di riset S2 bisa dibilang saya tidak memerlukan data ya. Jadi ini juga mungkin membuka pengetahuan buat teman-teman bahwa ada tipe-tipe riset yang tidak memerlukan data yang seperti data yang kita bayangkan ya. Karena waktu S2 ini riset saya ini kayak riset untuk menemukan algoritma gitu ya. Jadi kalau saya menganalogikan, saya itu diminta untuk menemukan volume suatu benda gitu ya. Kan misalnya volume tabung sudah ada rumusnya, volume bola sudah ada rumusnya. Nah, sekarang ada benda baru yang berbentuk apalah, seperti apa, cincin atau apa, dan saya harus menemukan algoritma untuk menemukan itu. Jadi ini adalah sebuah kerja yang menggunakan matematika ya. Di situ tidak diperlukan banyak data kecuali data-data yang saya ciptakan sendiri untuk merepresentasikan bentuk yang saya lakukan, yang akan saya ukur volumenya itu. Dalam hal ini riset saya adalah di fault tree analysis ya, analisis pohon kesalahan, dan saya yang saya lakukan adalah menemukan algoritma untuk menghitung state space size-nya, banyaknya
reachability, ukuran reachability graph ya, ukuran dari reachable state di situ. Nah ini di situ saya tidak menggunakan banyak data, tapi saya menciptakan semacam tidak ada data di situ ya. Saya menciptakan contoh-contoh kasus saja gitu, dan itu juga saya menciptakan satu atau dua contoh kasus, tapi contoh-contoh yang lain, contoh sistem ya, contoh sistem yang menggunakan fault tree itu. Saya sudah ada contoh-contoh yang lain, tapi saya juga mengarang contoh saya sendiri untuk yang lebih memudahkan saya untuk mengevaluasi metode yang saya bangun gitu, yang saya temukan ya. Nah, jadi itu di master itu saya tidak memerlukan banyak data, tidak memerlukan data dalam riset saya gitu. Kemudian di PhD saya berfokus di inference untuk di model otak manusia ya, model saraf otak manusia. Di situ saya menggunakan data EEG. Data EEG itu adalah gelombang otak ya, yang berupa kayak time series gitu ya. Nah itu karena sudah ada komunitasnya, jadi sudah establish ya komunitas untuk di neuroscience itu sudah establish, kemudian sudah banyak orang yang riset di situ, maka data itu sudah banyak gitu. Dan yang saya lakukan dengan data adalah saya menggunakan data yang sudah ada, yang memang sudah di-share di sebuah website gitu. Tapi setelah itu saya harus melakukan kayak pre-processing atau data wrangling untuk bisa mendapatkan data yang bisa dianalisis menggunakan metode saya gitu. Ya saya kira itu sharing pengalaman dari saya. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Ya, saya kira itu Pak Adit. Oh, ya. Kalau saya boleh sering juga, bahkan saya 1 S2 S3 matematika. Matematika itu adalah satu-satunya ilmu yang risetnya nggak butuh data. Jadi saya dari S1 sampai S3 itu penelitian sama sekali nggak butuh data. Kalau kata orang matematika, kerennya itu kita cuma butuh kertas sama bolpen nih. Dan dimanapun bisa dikerjakan, nggak butuh laptop bahkan. Jadi sebenarnya saya itu mungkin ada kering juga semacam itu Pak. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin saya tuh kayak, aduh ini menjenuhkan sekali nggak ada data, makanya ketika habis S2 itu mulai geser gitu, mulai merapat ke statistik dan yang machine learning saja. Jadi biar nggak terlalu nggak ada data banget. Gitu sih, tapi tadi memang data luar biasa Pak Agus tadi harus dimenit sendiri ya. Mungkin Pak Agus kalau S1 itu waktunya dikit gitu, jadi untuk mengenerate data itu waktu. Iya, tapi saya sempat tuh melakukan itu. Saya bikin data ya beberapa jadi bulan. Jadi kalau data mungkin bisa dikomunikasikan sama pembimbing gitu Pak. Karena ya pembimbing juga mungkin bisa bantu gitu terkait mendapatkan datanya. Oke, mungkin lanjut. Ini ada yang memahami algoritmanya, nggak tahu algoritma apa ya, cuma mungkin saya saran umum aja kalau untuk algoritma tuh coba aja buat rekonstruksi reproduksi lah gitu apa yang dia lakukan. Nanti baru kita dapat sebenarnya dia tuh ngapain dalam hal itu. Tapi mungkin kita langsung untuk mereproduksi kerjaan orang lain kan kita butuh paham algoritmanya, jadi muter. Tapi memang kadang-kadang nanti ketika kita sudah mulai nyoba reproduksi, baru kita paham kita tuh bingungnya di mana. Memang itu agak tricky saja, jadi saya bingung untuk saran umumnya, mungkin nanti Pak Agus bisa nambahkan. Tapi saya biasanya nulis ulang sih. Jadi misalnya saya baca paper, itu saya nge-review itu bukan cuma sekedar baca gitu. Dulu dosen saya itu seperti dosen saya, setelah saya S1 S2 S3 itu
selalu setiap kali saya baca paper disuruh tulis ulang sendiri semua setiap kalimat di paper, enggak setiap kalimat, isi paper tersebut dengan bahasa saya sendiri. Nanti dibaca, dia akan bisa menilai saya paham atau enggak. Itu dari cara saya menarasikan ulang paper orang lain tersebut. Nah, ini akan digali sama beliau. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Nanti sambil, makanya kayak gitu memang butuh diskusi gitu. Nggak mungkin sulit memahami algoritma sendiri, baca sendiri terus pusing sendiri nggak. Ajak diskusi siapa gitu. Teman juga nggak apa-apa. Dosen pembimbing juga harus baca paper ini maksudnya algoritmanya apa gitu. Coba nulis sendiri, review ulang gitu. Oh ya makin maksudnya gini. Nanti kan dikoreksi, dikasih inputan dan seterusnya. Jadi itu kalau dari saya pengalaman saya kalau untuk memahami suatu kerjanya orang lain, algoritmanya orang lain, saya tulis ulang gitu. Karena ketika saya tulis ulang baru saya paham saya itu tidak paham di mana. Oh bingungnya tuh di sini, ini maksudnya apa? Baru kemudian dicoba cari referensi lain terkait itu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Pak Gus kalau Mungkin kalau dari saya ya tadi itu apa implementasikan algoritma itu dengan contoh real kalau memungkinkan ya. Sebagai gambaran ini saya jadi ingat saja dulu, mungkin bisa dianalogikan. Jadi dulu ketika saya ketika SMP ya, SMP itu kan saya baru berkenalan dengan persamaan gitu ya, persamaan fisika rho sama dengan M per V ya. Massa jenis itu adalah massa per volume gitu ya. Nah itu kan di dalam persoalan di kelas itu kan suka dibolak-balik gitu ya. Itu kadang ditanyakan V diketahui rho dan kadang diketahui rho dan M-nya disuruh mencari V-nya atau diketahui M-nya atau disuruh mencari M-nya diketahui rho dan V-nya gitu. Itu kan dibolak-balik seperti itu. Itu kan buat anak SMP juga agak kesulitan gitu ya. Bagi kita sekarang kita sudah bisa melakukan itu dengan kaidah matematika gitu ya. Tapi buat anak SMP itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Jadi caranya adalah dengan membayangkan gitu ya. Jadi rho sama dengan M per V itu langsung saya aplikasikan di angka gitu. 6 sama dengan 12 dibagi 2 gitu. Jadi ketika ditanyakan 2 itu kan lebih mudah. Oh, 2 itu 12 dibagi 6. Ketika yang ditanyakan itu yang 12-nya ya 12 itu kan 6 kali 2 gitu ya. Jadi itu benar-benar menjadi solusi bagi saya ketika itu kelas 1 SMP itu jadi mudah bagi saya untuk mengerjakan soal-soal fisika yang terkait dengan massa jenis itu ya. Nah, saya kira itu bisa bisa ditarik ke masalah algoritma ini. Jika memungkinkan kita merunut sebuah algoritma itu dengan contoh real gitu ya, misalnya Dijkstra algorithm atau apa gitu. Kalau bisa kita sudah punya contohnya, kemudian kita aplikasikan algoritma itu di contoh tersebut gitu. Itu akan sangat-sangat membantu ya. Jadi tidak menjadi abstrak lagi gitu, algoritma itu menjadi sesuatu yang lebih konkret gitu. Ya itu salah satu tipsnya, mungkin ada tips yang lain nanti kalau saya menemukan kita bahas lagi. Ya saya kira itu Pak Adit sementara. Ya, memang kayak gini banyaknya best practice ya, jadi maksudnya memang butuh nyoba, butuh pengalaman. Karena semakin semakin banyak kita baca paper, maka kita akan semakin mudah untuk memahami paper baru. Sama kayak algoritma, mungkin semakin sering kita implementasi code. Jadi memang butuh proyek-proyek sampingan. Kalau lihat algoritma coba aja iseng-iseng modul. Terus ini apa lagi dalam biasa akhir? Oh, untuk terkait collab ya ini dengan masalah GPU Yahoo. Cuma GPU itu pertama jelas, memang saya juga termasuk pengguna collab ya. Saya gunain collab bukan kan sebenarnya lebih ke saya tuh suka mudah trauma sama hard disk. Jadi hard disk saya itu udah 2 kali
udah 2 kali error boot sector. Boot sector itu error yang literally hilang datanya. Itu udah 2 kali saya kayak gitu. Jadi saya tuh sekarang nggak pernah nyimpan apapun di laptop sendiri. Semuanya langsung upload, semuanya langsung connect ke drive, ke cloud, kemanapun. Jadi ngerjain apa-apa lebih suka online. Itu salah satu kelebihan Colab. Nah ini cuma pertanyaannya kan terkait Colab kan kelebihannya di GPU. Memang GPU gratis di Colab itu apa ya, ada batasannya, ada limit lama. Solusinya ini kalau mau solusi apa namanya solusi apa ya sebutnya ya, pokoknya solusi manualnya gitu. Saya pribadi dulu ketika masa-masa otak gratisan tuh harus butuh cerdik. Saya untuk dalam hal GPU bikin 5 akun Google berbeda. Bikin 5 akun Google berbeda. Ketika yang satu limit pindah ke akun yang berikutnya, limit pindah ke akun berikutnya. Ketika yang kelima limit ganti ke akun pertama, pasti sudah bebas. Itu trik pertama. Dan saya pun dulu pakai 5 akun Google berbeda itu untuk drive. Drive Google itu satu akun itu 15 giga, punya 5 akun berbeda punya 75 giga bonus gratis di internet gitu. Enak untuk backup data. Terus kalau GPU lokal bisa, jadi kalau itu ada caranya. Semua bisa ada di. Saya pernah pakai juga. Nanti mungkin bisa kasih linknya Pak Agus terkait yang cara pakai Colab tapi pakai GPU lokal kita gitu. Nah kalau yang dimaksud GPU lokal itu mungkin apa namanya? Mungkin fasilitas GPU gitu dari tempat lain yang bukan dari laptop kita. Bisa kalau nggak salah bisa hubungi Pak Nurul Ihsan gitu, untuk penggunaan GPU di FIF. Nah, tapi tadi untuk GPU lokal terkait Colab bisa apa namanya? Ada cara koneksinya, nanti mungkin Pak Agus bisa kasih artikelnya, tutorial caranya. Gampang kok, itu nggak sulit. Terus jika model membutuhkan waktu training yang lama, misalnya apakah ada cara agar proses training dapat kita tinggal? Kalau Colab gratis jelas nggak bisa. Kalau gratis jelas nggak bisa. Apa namanya? Cara nggak ada cara sih sebenarnya. Caranya tadi pakai GPU lokal sebenarnya. Atau bayar. Atau kalau memungkinkan dipecah trainingnya. Saya biasanya pernah sih kayak gitu. Dipecah trainingnya tuh nggak tahu kalau kan terbiasa nyimpan ngedam apa ya, nge-export file ya. Jadi gini cara membagi training itu dalam beberapa waktu gitu. Setiap kali trainingnya dikit aja epochnya, mungkin iterasi berapa gitu. 5, saya 10 iterasi. Setiap 10 iterasi nyimpan di modelnya tuh disimpan dalam file. Caranya gimana? Kalau TensorFlow bisa langsung save model. Kalau yang lain itu pakai pickle. Mungkin kemarin Pak Isman kalau udah bahas ya terkait gimana cara bisa lah baca dokumentasinya. Jadi pickle itu cara untuk ekspor suatu objek, suatu kelas gitu, dari Python ke apa namanya format yang bisa dituliskan ke teks gitu. Formatnya pun dari pickle sendiri. Jadi kita bisa menyimpan model itu ke file, kemudian di-load lagi, dilanjutkan trainingnya, disimpan lagi, di-load lagi, dan seterusnya. Itu trik pertama. Trik kedua tadi pakai GPU lokal. Trik ketiga ya bayar. Jadi ini semoga trik 3 menjawab ya terkait GPU. Gosok jat urut. Nah, ini yang membuat portofolio saham yang optimal ini sangat spesifik, dan ya saya ini bahkan bukan ini bukan kendala ya. Ini masalah risetnya ya. Bahwa risetnya ingin membuat portofolio saham yang optimal gitu. Nggak bisa saya jawab. Apa namanya? Ya gimana, tergantung TA-nya ngapain ya. Ini membuat portofolio saham yang optimal banyak metode. Ini pasti sama Pak Denny ya. Pak Denny yang kerjanya ngurus portofolio. Terus apa lagi? Oh, ini ada yang curhat panjang ya. Bingung menentukan tema dan masalah, sangat bingung memahami algoritma yang digunakan, bla 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 bla. Itu
Atas lagi Pak, ini Pak Agus. Gimana? Nah, ini kurang atas, biar yang lain juga bisa baca. Sudah belum sekarang? Lagi atas lagi. Ini sudah paling atas. Jadi ini ada ini yang panjang, yang panjang. Nah. Jadi ada yang bingung menentukan semuanya gitu. Jadi bingung dari awal sampai akhir. Karena saya selalu mandek atau mentok pada tahap ini yang GPU udah Pak bawah. Iya ini, iya udah. Karena saya selalu bingung atau mandek atau mentok pada tahap penentuan masalah dari tema yang ditawarkan. Kendala yang saya hadapi pada saat membaca paper-paper yang ada, pada saat membahas dengan dosen kelas proposal, selalu bingung. Saya tahu setiap mahasiswa harus memiliki tema dan masalah yang ingin dibahas sendiri, tapi itulah problem saya. Jika mencari dan mewujud suatu masalah, saya selalu bingung. Saya jadi bingung. Karena enggak berani, gini sih, ini sebenarnya saya mengerti, lebih kebayang apa yang dirasakan. Cuma untuk bisa menjawab ini, saya butuh ngobrol sama orangnya. Butuh ya butuh ngobrol saya karena ini detailnya bingungnya kenapa, masalahnya apa namanya, emang topiknya tentang apa, paper yang dibingungin seperti apa, terus mentoknya itu kayak gimana. Ketika kita mengatakan kita bingung ya kita harus paham kenapa kita bingung. Nah jadi mau nggak tahu, saya bingung juga menjawabnya gimana, cuma nanti nggak apa kalau ada ini saya pribadi nggak usah. Jadi kalau ada nanti teman-teman di sini yang mau diskusi gitu sama saya terbuka, mau chat juga nggak masalah. Ini banyak beberapa kadang-kadang mahasiswa saya itu nanya tengah malam pun ya, kalau saya masih bangun saya jawab. Apa namanya, kalau mau diskusi terkait habis ini mau S2 atau mau nikah juga ya. Ini salah satu mahasiswa juga pernah nanya. Nggak nih awalnya, tapi ini nggak bisa saya jawab sekarang, artinya butuh diskusi lebih lanjut. Terus nih ada jurnal yang mengarah ke sana, jarang ada. Ini apa ya? Justru mungkin menarik ya, karena jurnal yang mengarah ke sana jarang ada. Jadi mungkin topiknya berarti cukup baru kan, berarti novelty-nya bagus. Salah satu kelebihan artinya kalau ini suatu hal baru ya berarti tantangan besar. Tapi memang masalahnya jadi nggak punya referensi banyak gitu. Nah ini tapi sayangnya saya lihat topik TA-nya ini bukan bidang saya banget. Atau ini Pak Agus paham nggak? Studi performasi interior gateway routing protocol ini kan jaringan ya. Ada software defined network. Apa yang ini? Mohon maaf. Ini topik TA-nya. Yang mana Pak Adit? Jadi untuk yang terlalu teknis mungkin saya nggak bisa jawab ya, apalagi sangat spesifik ke topiknya. Nggak tahu ini kawan-kawan mempunyai dosen pembimbing, mungkin kalau spesifik mungkin lebih baik diskusi ke dosen pembimbing masing-masing. Atau ada masalah juga sama dosen pembimbing. Nah itu kalau itu saya dulu. Ini terkait. Terus berikutnya TA saya adalah mengkonversi code dari yang dibangun menggunakan dari arsitektur monolitik ke microservice. Nah, ini terkait deploy juga berarti ya, terkait software development. Ini sebenarnya saya sempat punya pengalaman tapi udah lupa. Karena saya itu sempat jadi software developer. Cuma apa ya? Ini termasuk yang terlalu teknis sih. Apa namanya? Tapi menurut saya untuk terkait mengubah dari monolitik ke microservice banyak di Google, banyak tutorialnya, banyak model yang bisa dipakai, dan ya artinya coba cari tahu dulu aja. Artinya saya nggak bisa bantu banyak juga terkait. Ini Mas yang nanya terlalu spesifik ya. Saya bukan dosen pembimbing semua topik ini. Saya juga pusing. Ya tidak apa-apa Pak Adit. Ini memang di luar spesialisasi Pak Adit dan di luar spesialisasi saya juga. Jadi saya kira kita tidak bisa memberi jawaban yang spesifik, tapi mungkin bisa memberi jawaban yang lebih umum gitu, membangun model secara umum. Ini sebenarnya saya kalau dalam membangun model.
Kalau kebingungan tertentu gitu ya terkait saya seperti ini ya, bingung melakukan apa gitu, saya membawa model dalam masalah. Untuk hal-hal seperti ini kayaknya saya karena saya tahu juga ya, saya banyak artikelnya. Artinya bukan suatu hal yang bahkan Google pun nggak bisa nggak ada nggak pernah belum pernah ada yang ngerjain itu baru kemungkinan besar nggak pasti ada yang sudah pernah ngerjain terkait ini ya kecuali memang super baru pasti kadang-kadang ada aja yang ngerjain itu sebenarnya sharing ada bikin artikel gitu. Nah mungkin permasalahannya adalah memahami orang yang nulis tersebut, memahami artikelnya, memahami tutorialnya itu mungkin masalahnya itu mungkin kalau saran saya ya apa namanya butuh diskusi. Yang penting dapat referensi aja, dapat referensi. Kalau bingung ya butuh diskusi sama teman, diskusi sama dosen pembimbing terkait ini maksudnya apa, kira-kira harus seperti apa dan seterusnya. Dan nggak tahu ini teman-teman jangan pernah merasa TA itu kerjaan sendiri ya. Jadi diskusi itu sangat penting dengan siapapun ya. Kalau pusing sendiri itu yang bikin orang-orang mandek TA terus kemudian nggak ada yang tahu tiba-tiba sudah deadline gitu. Ya, diskusilah ke banyak orang yang kira-kira paham menurut saya. Itu sih kalau saran umum ya. Mungkin lanjut aja. Ini spesifik ke object detection ya, object tracking. Nah ini nggak tahu maksud ya kendalanya apa nih nggak jelas jadi nggak bisa jauh juga ada kendala pada object tracking ya nggak tahu ini pasti harus debug detail ke code kan berarti ada kendalanya apa ini saya harus lihat code-nya mungkin saya tahu terkait object detection. Oke lanjut aja berarti bagus. Mohon maaf, atau mungkin bagus mau jawab? Belum ada. Terlalu spesifik ya. Sudah kelihatan berikutnya. Memilih algoritma yang dipakai. Hanya algoritma apa juga kurang tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman ditawarkan beberapa algoritma dan harus memilih satu misalnya, ya apa namanya? Tergantung saya lagi mungkin saya kembali ke materi saya tadi pagi. Yang penting akarnya itu adalah research question dari topik TA teman-teman itu. Jadi bikin proposal yang belum bikin proposal ya. Bikin proposal itu bukan cuma formalitas gitu, bukan cuma sekedar asal aja, bukan cuma sekedar kayak ini intinya gitu, isinya ngada-ngada. Yang penting jadi enggak. Justru proposal itu adalah langkah kita tadi untuk warm up kalau saya nyebutnya. Untuk kita memahami betul apa yang proposal perencanaan gitu, perencanaan langkah kita. Teman-teman misalnya mau jalan-jalan bareng teman-teman ke misalnya ke situ Patenggang gitu, ke Ciwidey gitu. Ya pasti bikin perencanaan kan, walaupun harus dalam proposal perencanaan kumpul di sini terus naik bis kemudian jalan kaki dan seterusnya gitu jam sekian itu perencanaan. Kalau sampai tiba-tiba besoknya di hari H terus bingung ini kita habisnya ngapain ya, nah, itu berarti ada masalah di perencanaan. Sama kayak gini kalau misalnya teman-teman udah bikin proposal tapi kemudian udah proposal udah jadi kemudian mau mulai TA terus bingung, berarti ada masalah di proposalnya. Nah jadi teman-teman yang masih baru ngambil proposal jangan pernah remehkan proposal. Pastikan teman-teman nulis proposal itu paham. Kemudian aku belum tahu mengambil masalah apa karena kan topik pokoknya pasti pram topik itu kayak aplikasi lesson. Ya ini adalah anak teknik informasi yang apa namanya merasa salah jurusan, pengennya belajar data science terus. Ya kalau udah kayak gitu, ini satu fakultas itu kan di desain sebenarnya kan saling terkait sebenarnya prodi dalam. Bisa disambungin. Jadi kalau teman-teman di prodi TI gitu suka dengan machine learning atau data science bisa pasti ada cara. Yang penting tetap menyangkut ke kakak di dalam baik prodi atau prodi yang dia sendiri gitu. Yang saya bikin suatu apa namanya suatu software langsung ke deploy. Jadi kan kalau
Kalau di IF kan data science-nya lebih ke penelitian yang ke aneh ya, ke ya udah yang penting jadi model terbentuk gitu. Yang mungkin bisa di-extend sampai ke produk kalau untuk yang prodi lain tanpa harus terlalu fokus ke pengembangan modelnya seperti itu. Nah, deployment itu kan hal yang berbeda lagi sebenarnya. Mas, deployment sama production itu kan hal yang berbeda. Jadi itu sih untuk yang di luar prodi tertarik sama kakak tapi kurang punya ilmu atau prodinya kurang baik. Terus kemudian ini ada gambarnya data akurasi yang tinggi sedangkan model dibangun tidak menggunakan cross validation. Ini tadi yang nanya yang sama ya? Siapa namanya? Saya ingat Basil. Yeah. Basil tadi nanya juga sama. Nah ini buat Basil sebenarnya nggak tahu kenapa ini kendala karena nggak apa-apa wajar masih wajar gitu nggak pakai CV nggak pakai cross validation tapi akurasinya tinggi itu masih mungkin kok. Jadi tadi kita pakai CV itu kan melihat data kita overfit, model kita overfit atau enggak. Dan model kita overfit itu sangat bergantung pada banyak hal. Datanya sendiri, gitu. Modelnya sendiri. Tadi kalau ingat, data model itu akan overfit kalau modelnya terlalu kompleks atau datanya kurang. Dua itu sebenarnya basic. Bisa jadi datanya memang cukup gitu. Bisa jadi modelnya memang sudah tidak terlalu kompleks juga, pas gitu. Jadi memang nggak perlu CV, nggak perlu cross validation, ya prosesnya udah bagus, nggak masalah. Cross validation itu kan bukan untuk memperbagus akurasi juga sebenarnya. Cross validation itu untuk mencegah overfit. Jadi overfit itu menempelin, mendekatkan generalization error gitu. Jadi kalau bisa kata CV itu gunanya adalah biar kita lebih yakin bahwa model kita itu kalau dikasih data baru itu tidak akan belok dari seharusnya. Jadi gitu. CV itu bukan untuk memperbagus akurasi, bukan untuk memperbaiki akurasi, bukan sama sekali enggak. CV itu untuk mencegah overfit dan overfit itu bukan berarti akurasi. Overfit itu artinya dia tidak prone, tidak apa namanya, dia tidak bisa membaca data baru dengan baik. Yang terakhir, bagaimana cara menentukan machine learning mana yang bagus untuk digunakan pada big data. Ini ada gambarnya juga, saya sudah lihat sih gambarnya. Ini pentingnya IDA, exploratory data analysis. Gini sih, pakai model apa yang dipakai itu sekali lagi saya selalu kembalikan ke masalah awal. Akarnya itu adalah research objektifnya, research questionnya. Teman-teman goal dari desainnya itu apa? Di proposal itu masih ada. Proposal itu ingat bab pertama, nggak tahu strukturnya apa akan beragam, tapi kurang lebih pasti bab pertama proposal itu pasti adalah latar belakang rumusan masalah. Kalau sampai bingung bikin model apa, berarti ada masalah. Berarti ada apa namanya, nggak benar bikin dua ini, latar belakang sama rumusan masalah. Karena pasti di rumusan masalah itu kita akan spesifik, kita tuh mau apa, model apa yang kita bangun dan seterusnya. Kita mau regresi, berarti model regresi pasti bingung pakai model apa lagi. Ya kita lebih spesifik lagi, kita mau model yang regresi, misalnya deep learning gitu, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Ini saya lihat datanya memang ya agak ngaco, tapi memang nanti itu bergantung kita eksplorasi sih. Mungkin ada cara untuk visualisasi data yang dikasih ini sehingga akan lebih jelas. Ini kita klasifikasi ya, ini klasifikasi cuma yang punya. Mungkin Pak Dulus bisa buka linknya. Seperti itu. Ini udah semua sih. Ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan selain di luar forum nggak apa-apa? Silakan
Mohon maaf ya. Silakan teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan yang lain bisa open mic, bisa menulis di kolom chat. Tapi tadi ini ada pertanyaan direct message ke saya. Jika data saya sedikit, bagaimana cara memaksimalkan penggunaan data tersebut ya Pak? Apakah tadi sudah dijawab Pak Adit? Ya belum sih, karena nggak langsung. Data sedikitnya berapa banyak dulu. Karena kata sedikit kayak relatif ya, Relatif ya. Objek datanya. Data gambar, data teks, data numerik, data apa itu beda-beda, standar dikitnya itu beda-beda. Nah kalau misalnya menurut yang nanya dikitnya tuh banget gitu banget, cuma 10 data gitu aja, itu saya sendiri ini nggak bisa diapa-apain, karena pas dalam statistik ini statistik ya, pasti statistik. Pas data statistik ini semakin banyak data apa namanya, jadi sederhananya gini, kalau teman-teman lempar koin, teman-teman tahu lah lempar koin itu probabilitasnya 50-50 kan antara kepala sama ekor yang muncul. Kalau teman-teman cuma lempar koin itu 5 kali, nggak kelihatan distribusinya, nggak kelihatan kalau itu 50-50. Lempar 10 kali pun nggak cukup, nggak kelihatan distribusinya 50-50. Jadi informasinya akan sangat bias. Data yang sedikit itu akan disebut low bias kan, kalau high bias kalau data yang terlalu sedikit. Sampai kita lempar koin itu 100 kali, 200 kali, barulah distribusinya kelihatan. Ingat, model learning apapun itu selalu berusaha untuk membaca distribusi. Bagaimana membaca distribusi dengan baik kalau datanya sedikit. Nah, tapi sedikitnya seperti apa itu ya tadi tergantung datanya. Nah, seperti apa. Sebenarnya itu sih ini secara umumnya. Kalau data ya anggap 100 itu masih bisa untuk analisis apa gitu. Data 50 juga masih bisa, tergantung datanya. Gitu. Kalau datanya nggak banyak noise gitu, 20-30 data cukup. Nah itu tergantung. Apa kalau datanya banyak noise ya butuh banyak data gitu, karena akan biasnya tinggi. Jadi ingat tentang bias dan variasi. Ya untuk membahas detail tentang bias dan variasi ini butuh akan detail. Nggak tahu kan belajar nggak ya terkait detail terkait statistical learning ini. Basis-basis statistik dari machine learning itu penting sebenarnya. Cuma nggak tahu saya dapat atau nggak. Ya karena saya basisnya matematika, saya lebih mudah memahami dari sisi. Ada lagi? Teman-teman silakan. Kalau ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Basil Heidi. Saya ingin menambahkan Pak terkait pertanyaan saya. Saya tidak menggunakan cross validation, akuratnya bisa tinggi karena baris data yang saya gunakan kurang lebih ada 25.000 data. Yang saya khawatirkan apakah hasilnya overfit atau tidak. Oh, 25.000 itu banyak banget ya. Cuma gini cara lihat overfit itu adalah lihat generalization error gitu. Nah itu nggak tahu 25.000 itu sudah dipecah belum datanya. Sudah ada data yang kamu siapkan untuk validasi belum? Jadi coba kalau misalnya ada data yang sudah kamu siapkan untuk validasi, coba gitu untuk cek namanya generalization error. Jadi apakah modelnya itu sudah bisa mengeneralize atau enggak terkait dengan datanya gitu. Nah kalau jauh gitu, misalnya akurasinya tinggi gitu sekarang, tapi ketika diberi data baru ternyata jauh gitu besarnya, jauh itu mungkin relatif juga, tapi anggaplah 10%. Artinya dari data yang asli, data trainingnya 98 gitu, kemudian di data validasinya 88. Nah itu cukup lumayan. Itu kemungkinan ada overfit gitu. Jadi overfit itu salah satu cirinya ada gap. Tadi saya nyebutnya generalization gap. Jadi gap antara
error hasil training dan error generalisasi seperti itu. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Kalau khawatir. Sebetulnya kalau di deep learning kan sudah incorporate ya Pak Adit, itu apa, pengecekan generation error itu dia berjalan seiring dengan apa, pertambahan epoch itu kan ya. Artinya dia itu kelihatan kan udah ada pergerakan errornya itu. Jadi kapan kita tahu kapan berhenti ketika generation errornya sudah apa, relatif kecil dan tidak apa, yang paling minimal gitu kan ya. Jadi sudah, artinya di beberapa algoritma itu sudah, jadi artinya kalau kita sudah menerima algoritma itu sudah apa, kita ketika kita mendapatkan apa, model yang kita bangun itu, kita sudah dengan pengetahuan seberapa besar generation errornya gitu. Seperti itu kan ya Pak Adit ya? Ya, kebetulan memang kalau deep learning udah embed di frameworknya sih Pak. Jadi itu memang dibantu sama framework TensorFlow terutama, sampai PyTorch juga gitu. Jadi sudah dibantu sama framework. Tapi nggak tahu ini makanya ini pakai framework apa yang dipakai. Karena kayak sklearn itu nggak langsung ada seperti itu. Oh, itu. Tapi sebetulnya itu kan sudah merupakan apa ya? Sudah incorporated dalam algoritma itu. Dia berhentinya itu stop kriterianya itu apa, mendasarkannya pada generalization error itu kan ya Pak. Jadi mungkin iya seperti itu ya Pak Adit ya. Memang bergantung library yang kita pakai gitu. Ada yang tidak seperti itu ya Pak Adit. Jadi memang beberapa framework langsung menyediakan gitu untuk ngecek validation error. Jadi kalau tidak, cuma kalau memang nggak pakai kalau nggak pakai di library, ya berarti harus ngecek sendiri. Oh iya iya. Artinya kalau tidak menggunakan apa, stopping kriteria yang seperti itu yang mendasarkannya pada generation error, itu stopnya berdasarkan kriteria apa itu Pak Adit biasanya? Untuk deep learning misalnya. Oh, pakai epoch aja. Ya tergantung frameworknya, Pak. Tergantung frameworknya. Biasanya ya udah kita netapin mau iterasi berapa kali, 100 iterasi 100 kali, ya berarti 100 setelah iterasi 100 atau namanya epoch. Epoch 100 berarti ya udah mau berapapun errornya gitu. Jadi itu gimana yang pakai? Gimana yang pakai? Oh iya. Ya kemudian tadi kan sebetulnya pertanyaannya itu kan sebetulnya bisa langsung dicek ya. Kalau apa, Basil ini sudah membagi datasetnya menjadi data training dan data validasi, kan bisa langsung apa, tahu apa seberapa besar apa generation errornya dengan mengeteskan model itu di data validasi ya Pak. Jadi artinya ini pertanyaan ini akan dengan mudah dijawab kalau Basil sudah membagi datanya gitu ya, Pak Adit ya. Ya. Seperti itu. Halo Pak Adit, seperti itu ya? Ya Pak. Jadi memang perlu tadi sudah masuk saya jelasin dari pagi. Kita perlu membagi data untuk memastikan punya data cadangan gitu loh, untuk mengecek modelnya itu bisa generalisasi atau enggak. Iya iya. Jadi ini pertanyaan ini muncul karena beliau ini tidak membagi datanya menjadi apa, data training dan data generalization ya, Pak Adit. Jadi mungkin nggak tahu, jadi maksudnya kalau belum ya kerjain, kalau enggak ya mungkin bisa dicek langsung errornya. Iya, jadi mungkin kita saran kita itu ya apa, dibagi dulu datanya, kemudian nanti pertanyaannya akan dengan mudah dijawab apakah overfit atau tidak dengan ya sudah di-split Pak Adit. Tapi kenapa masih mempertanyakan overfit atau tidak? Permasalahannya apa? Jadi hasil validation-nya berapa? Hasil validation-nya berapa, Basil?
Validation error-nya berapa, Basil? Ya, akurasi ya dia pakainya. Validation akurasi. Ya, akurasi. Ya itu selama nggak jauh ya berarti aman. Ya. Ya, kita tunggu jawaban dari Basil. Ya udah gitu. Jadi gimana tadi kriterianya Pak Adit jika error antara training error dan validation errornya tidak jauh, itu berarti tidak overfit ya Pak Adit ya? Siap. Ya. Jelas di sini. Jadi mungkin ya, saya kira itu jawaban dari Pak Adit. Mudah-mudahan. ini dikit Pak, jadi mereview yang dari pagi. Oh iya, silahkan. Jadi ini ada namanya generalization gap. Jadi lihat overfit itu di mana? Ini ya, overfit itu yang kanannya. Jadi ada daerah underfit itu kiri, yang overfit kanan. Jadi selama modelnya nggak masuk daerah overfit itu aman. Jadi daerah overfit ada daerah yang seperti apa? Daerah yang ketika mulai ada gap, namanya generalization gap. Jadi validation error atau generalization errornya naik gitu, apa namanya? Ketika training errornya terus turun, nah, ini ada gap. Nah di gap inilah disebut namanya overfit. Ya, jadi itu ini untuk review tadi Pak. Jadi overfit hanya akan terjadi kalau seperti ini. Makanya disebut overfit region, yang kiri ini underfit region. Jadi ini umum ya, di mana apa namanya model learning, statistical learning itu selalu seperti ini. Aman tuh berarti, bagus semua. 90,98% itu udah keren banget, nah. Nggak usah ditakutin. Coba trend score 98, test score 98. Oh, oke. Iya, ya. Sudah bagus. Nggak overfit itu. Tapi ini istilahnya di sini tes. Jadi tadi itu sebetulnya dibaginya training sama tes, tidak ada validasi sebetulnya Pak. Ketika pembangunan model itu tidak ada validasi. Jadi memang mungkin ada tipe-tipe algoritma tertentu yang memang tidak ada. Enggak Pak, ada, saya nggak menjelasin di sini, tapi itu ada. Jadi gini, saya nggak jelasin di sini karena takut terlalu pusing. Jadi pembagian itu ada 4. Iya. Training data, training development data, train dev data, development data atau validation data. Tes data ini empat data yang berbeda. Jangan pernah empat data ini sama. Jadi pembagian kalau benar-benar real, kalau teman-teman risetnya serius, itu baginya jadi empat set. Karena disederhanakan, karena dua yang lain tergantung kebutuhan. Nah jadi pertama gini, kebutuhan awalnya ada training sama validation set atau development set. Ini saya umum aja. Ada training set atau development set atau validation set. Tujuannya ingat fokus ke tujuan aja. Training set ada. Ini splittingnya ada bergantung juga. Kenapa? Training set itu untuk melatih, wajar. Validation set atau development set itu untuk memastikan dia generalized. Nggak usah mikir yang lain. Kemudian apa namanya, ada kebutuhan lain muncul ketika riset modelnya ini agak sedikit kompleks. Kita butuh untuk apa namanya tuning parameter. Ketika tuning hyperparameter itu kalau bisa itu pakai data yang berbeda. Jadi maka kemudian ada lagi namanya apa namanya diciptakanlah splitting baru. Jadi training data tadi di split lagi menjadi training set dan satu lagi kita anggap belum nama ini. Jadi cara ini biar
Tapi tadi saya nggak jelasin ini karena takut terlalu rumit. Tapi ini nggak apa-apa, ini berpengetahuan biar Pak, kok ada yang bilang test set, ada yang bagi jadi 3, ada yang bagi jadi 2 aja gitu. Jadi awalnya butuhnya ini. Jadi ini teh untuk training. Ini cek training. Iya. Kemudian yang ini untuk ini, nah kemudian ini untuk nah ini untuk ya 2 ini. Kemudian kita butuh misalnya di sini kalau kita, ini kan terkait distribusi 2 ini semuanya kalau bisa sama antara yang kita sama keluarga. Jadi kemudian ada muncul data lain, muncul kebutuhan lain bahwa kita ingin apa namanya, bahwa kita pengen ada data untuk tuning. Kenapa butuh ada data terpisah untuk tuning? Karena gini, kita pengen modelnya itu generalize, tapi tidak terpengaruh oleh apa namanya model yang dipakai. Jadi di sini akan ada data khusus. Saya sebut ini. Nah, kemudian data ini biasanya nggak disebut, namanya nggak disebut terkait nama. Tapi kemudian geser yang di sini, yang namanya validation development set ini menjadi di sini, menjadi apa namanya, menjadi yang dipakai buat yang di tengah. Kemudian yang ini jadi namanya test set. Kenapa test set? Karena kebutuhan untuk generalize itu adalah kebutuhan untuk memastikan ini bisa siap untuk deploy. Ya. Jadi ini tuh kebutuhan untuk siap deploy. Jadi ini tuh kemudian ganti nama siap deploy. Makanya disebut test set. Yang ini disebut kemudian bergeser namanya validation. Karena ini untuk memvalidasi apa namanya model. Jadi di sini data ini digunakan untuk tuning model. Kemudian muncul lagi istilah lain. Ini biar ini kok tiba-tiba ada 4. Dan ada lagi istilah lain. Nah, gitu, jadi ini artinya bukan berarti ini dia pakai test set berarti dia nggak pakai validation set, itu sama. Jadi ada gini, ketika kita cuma pakai 2 data, ketika kita pakai 2 set data, maka mau namanya test set mau validation set nggak masalah. Yang penting itu pasti 2 data itu, yang satu untuk latihan, yang satu untuk generalize, mau namanya apapun itu. Nah, ketika udah muncul data ketiga, set ketiga, nah ini baru kemudian kita harus perjelas tujuannya apa. Jadi yang ini, yang di sebelah kanan itu namanya bisa test set, bisa validation set, bergantung yang pakai tentu saja. Tapi tetap tujuannya untuk generalize. Nah, ketika kita munculkan data ketiga, baru kemudian kita nggak bisa lagi pakai nama yang sama. Yang sana test set berarti yang data ketiganya harus namanya validation development set untuk mendevelop modelnya. Ya mungkin tapi ini semoga tidak akan lebih rumit. Kalau ditambah lagi sih ada lagi namanya, tapi ini ya jadi aja lah. Ada lagi namanya trender. Apalagi Pak trend defset. Trend defset ini trend defset ini adalah data yang sama distribusi ada tidak dipakai training. Apa buat apa gitu? Nah ini kalau sampai memunculkan ini, berarti ada udah jauh kebutuhannya. Jadi gini contoh sederhana, kan bikin aplikasi untuk klasifikasi penyakit dari suatu tumbuhan dari foto daun. Jadi teman-teman masuk foto daun itu bisa prediksi ini tumbuhannya kena hama atau enggak. Contoh. Tapi kemudian data yang teman-teman punya itu data-data bagus. Artinya pakai kamera resolusi tinggi gitu. Baguslah datanya, clean gitu.
yang teman-teman punya. Tapi kan ketika itu mau diaplikasikan, misalnya ke mobile phone lah, kemungkinan besar datanya tuh nggak mungkin bagus. Foto pakai HP itu kan ya kemungkinan blur, kemungkinan gerak, kemungkinan geser, kemungkinan ya tidak clean lah. Nah, tapi yang kita punya adalah data bagus. Tapi untuk diaplikasikannya kita kemungkinan besar data yang masuk itu data jelek. Apakah kita harus mengubah? Ya udah data bagusnya dibuang kemudian kita pakai data jelek. Enggak. Jadi kita tetap training pakai data bagus. Kita tetap training pakai data bagus. Sebagian disisihkan, kita tetap siapkan data jelek sebagian kecil aja. Dimasukkan, dicampur ke training set. Untuk memastikan modelnya train juga ke data yang jelek. Nah, tapi untuk validasi dan test set itu harus pakai data jelek. Harus pakai data jelek. Jadi itu udah dua distribusi, udah beda distribusi. Ini bukan kalau agak rumit. Kalau butuh penasaran detail habis ini bisa chat saya. Jadi dua distribusi ini berbicara statistik banget. Ada dua distribusi, kemudian yang test set sama validation set gambar jelek, training set itu gambar bagus. Tapi kemudian untuk memastikan datanya match, disiapkan dengan training depth set, data yang distribusinya sama dengan training set, tapi nggak dipakai training. Jadi data ini memastikan trainingnya nggak overfit, tapi cukup cukup match untuk bisa nanti kemudian gini aja. Data yang di tengah itu yang training depth itu untuk memastikan trainingnya nggak overfit saja. Kemudian yang berikutnya validation sama test set itu untuk memastikan dia siap deploy. Validation set itu memastikan modelnya benar. Test set untuk memastikan ketika dimasukkan data yang real, nanti ketika diaplikasikan dimasukkan ke aplikasi jadi sebuah Google App gitu, maka tidak ada masalah. Jadi sederhana itu kompleks. Jadi punten malah jadi bahas gitu agak dia pakai istilah beda. Jadi intinya seperti itu sih Pak. Yang nanti kalau mau ini nggak terlalu penting sebenarnya bagi saya buat teman-teman TA, karena makanya tadi saya juga bikin slide-nya udah pakai dua aja lah biar kalian nggak bingung. Tapi kalau penasaran bisa nanti saya jelasin. Siap Pak Adit, terima kasih pemaparannya luar biasa. Baik Pak, terima kasih kata Basil Heidi. Silahkan jika ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada saya mau sharing itu Pak. Penasaran apa? Oh iya silahkan. Terkait apa Pak Adit? Prinsip clean code. Jadi ngoding Python. Jadi ngoding Python itu ada dogmanya, ada caranya, ada aturan. Nggak aturan sih, tapi saran panduan gitu untuk memudahkan. Jadi punten nih sambil nunggu kalau ada yang pertanyaannya. Kalau ada yang masih ada yang mau nanya, ya saya kira ya Bapak sambil nunggu Pak Adit bisa sharing masalah clean code, ya cara menulis. Ya, mungkin teman-teman kode yang teman-teman sudah pernah mendengar. Ya, ya silahkan. Ini kelihatan? Kelihatan Pak Adit, ya jelas. Oke. Kalau mau baca sendiri bisa, ada bukunya code khusus. Ini bagus banget. Teman-teman kalau mau jadi software developer wajib baca ini. Saya bukan karena sempat 2 tahun jadi membuat software itu di salah satu konsorsium riset belajar ini gitu tentang ngoding ketika bikin software itu beda lah dibandingkan ngoding sendiri. Ada prinsip-prinsip yang ada. Tapi ini berlaku untuk semua. Jadi nanti gimana ini berlaku ketika kita ya udah kita cuma di data scientist tetap kepakai gitu. Jadi prinsipnya sederhana. Itu suatu quote yang menurut saya bagus banget. Bahkan kode yang jelek itu tetap bisa berfungsi. Jadi jangan merasa bangga, jangan merasa cukup dengan udah yang penting kode saya jalan kok. Enggak, kode yang jelek pun bisa jalan gitu. Tapi kode yang jelek itu tuh nggak bermanfaat. Artinya pertama yang bisa baca cuma kita sendiri, yang paham cuma kita sendiri. Bahasa kena itu kita kayak yaudah ini kode saya, terserah saya mau kayak gimana. Padahal ketika nanti teman-teman bekerja dengan orang lain, teman-teman harus pastikan kode itu
siapapun yang baca tanpa kehadiran kita itu bisa paham. Maka bahkan disebut sini ketika kode itu tidak kode, itu bisa benar-benar menjatuhkan suatu organisasi atau suatu perusahaan itu bangkrut. Setiap tahun itu tuh berjam-jam waktu habis hanya untuk menangani kode-kode yang jelek. Teman-teman nggak tahu pernah nggak ya, coba perhatikan gimana misalnya open source itu dikembangin. Bacalah simple framework misalnya Escalern gitu. Itu kan rapi banget. Itu tuh kalau nggak rapi bayangin ada ribuan kontributor di situ. Nah, itu untuk menangani kode yang jelek aja itu udah bisa buang waktu. Jadi Maaf, makanya saya ada prinsip izin bertanya dulu Pak Adit. Ya, enggak? Mohon maaf nih sebelum ya terkait dengan clean code ini tadi saya jadi ingat tadi pertanyaan dari salah satu mahasiswa tadi terkait cara memahami algoritma gitu. Jadi memang ada algoritma yang memang sudah susah in the first place, sejak awal itu memang susah gitu loh. Jadi ketika implementasikan dalam kode ya tetap saja susah kan, tidak kemudian jadi lebih mudah gitu loh. Jadi itu gimana kaitannya dengan clean code ini, apakah kemudian jadi kalau cara menuliskannya bersih terus jadi lebih mudah padahal memang algoritmanya memang susah dari awal gitu. Oh ya, benar Pak. Jadi memang ada yang sederhana gitu sih, beberapa tidak semua clean code, tidak semua kode yang bersih itu mudah dipahami. Tapi kode yang nggak bersih itu udah pasti sudah dipahami. Sederhana itu sih. Oh iya. Jadi betul sekali. kita memperbesar artinya mempermudahlah orang untuk ini sedikit aja cerita orang bahwa ada beneran perusahaan yang benar-benar bangkrut, benar-benar shutdown disebutnya karena frustasi masalah bug, masalah error gitu. Ya karena semua itu hanya karena kode. Fokus kalimat terakhir aja daripada banyak. Itu kode yang buruk yang menjatuhkan perusahaan. Ini kisah nyata. Nah, jadi ketika ini terkait produktivitas ya. Ketika semakin lama produktivitas itu pasti turun gitu. Apalagi ketika nambah orang gitu, ketika dalam perusahaan misalnya. Itu akan repot kalau kodenya banyak. Tapi mungkin saya tidak akan bahas ini karena mungkin fokusnya ke TH. Nah, ini mungkin ada beberapa hal. Pertama ini umum ya. Clean code ini yang dibahas di buku itu tuh bahasa umum. Ya bahkan pakai Java. Tapi ini applicable ke bahasa lain. Jadi dia berbicara umum dulu. Bahwa pertama dalam prinsip clean code itu pertama masalah nama, ini paling utama. Selalu buat nama yang meaningful. Jangan cuma X, jangan cuma LLLL atau L1, nggak ada namanya. Bahkan kalau perlu sebuah kata gitu, nggak usah takut bikin nama yang panjang. Karena kita demi singkatnya jadi nggak jelas gitu. Meaningful, satu kata yang ada maknanya. Misalnya ya learning loss gitu, atau training loss, udah lengkap training loss, nggak usah disingkat-singkat, nggak usah di TR _L gitu. Itu akan lebih memudahkan. Itu pertama. Kemudian searchable, jadi mudah untuk dicari karena salah satu cara mudah teman-teman kalau misalnya nyari variabel ya Ctrl F nyari gitu, nyari aja. Kalau namanya aneh-aneh akan sulit dicari. Terus pronounceable, mudah diucapkan. Bikin variabel namanya XXX satu sulit diucapkan. Ini penting juga karena untuk mengkomunikasikan kode. Untuk mengkomunikasikan kode juga untuk memberi sense. Artinya gini, kalau teman-teman sulit baca kode teman-teman sendiri, gini, kode yang bisa mudah dipronunciation, mudah meaningful, itu kalau baca kode seperti baca buku gitu. Ada maknanya lah, seperti baca, ada narasinya, ada alurnya. Tapi kalau kalau nama-namanya itu tidak punya aturan gitu, artinya cuma X1, X2 gitu. Kita baca kode ya kayak baca bahasa asing beneran gitu, kayak baca bahasa alien, nggak sulit sekali untuk dipahami. Jadi buatlah seakan-akan kode itu seperti sebuah cerita gitu. Oke. Kemudian meaningful distinction, kalau bisa jelas perbedaannya. Bikin variabel cuma loss ACC1, loss ACC2, bedanya apa gitu. Model 1, model 2 nggak jelas bedanya. Udah model KNN agak panjang dikit, kalau mau nyingkat ya nyingkatnya yang krusial. Kemudian satu kata per konsep. Jadi one word ini sebenarnya lebih ke penamaan variabel. Tapi ini karena ini mungkin nggak terlalu terkait di Python ya, jadi sebut aja.
terus konsisten gitu. Ada yang format. Nah, masalah yang format nanti saya akan bahas. Yang format itu masalah kapital, masalah case. Ini saya spoiler aja. Bahwa Python itu tuh nanti mungkin saya akan bahas juga. Nama kelas itu pakai apa namanya case kapital, artinya huruf pertamanya besar sambung, nggak pakai underscore. Itu nama kelas. Nama fungsi kecil semua pakai underscore. Jadi kalau saya masih lihat ada orang nulis kode Python tapi pakai camel case itu nggak ada di Python, larang keras itu. Tapi kalau teman-teman masih sering saya lihat ada camel case. Jadi camel case itu misalnya fungsi apa gitu, get akurasi gitu. Get-nya kecil, akurasinya hanya besar. Itu camel case. Nah itu pasti dia web developer. Sebelum belajar Python pasti belajar JavaScript atau belajar Java dulu. Karena biasanya kayak gitu. Terus kemudian masalah standar fungsi. Kalau bisa fungsi itu sekecil mungkin, terus melakukan hanya satu tugas, jangan fungsi itu satu fungsi kemudian semua hal dilakukan di satu fungsi. Kemudian kalau level abstraction ini saya nggak akan bahas nanti terkait apa namanya desain pattern dalam software ya. Kemudian descriptive name. Kalau bisa nama-nama itu deskriptif. Jadi misalnya fungsinya menghitung akurasi, ya udah count akurasi, calculate akurasi, gitu udah namanya deskriptif gitu. Nggak usah, jangan fungsinya fungsi A gitu, fungsi B, sangat tidak manusiawi. Terus kemudian tidak ada set effect, kalau bisa namanya jelas, tidak nobel, terus. Ini beberapa hal lain, komentar yang sudah dibahas, penting. Jelaskan diri kita di code. Kemudian error handling, ini mungkin saya nggak akan bahas juga. Nah, masalah formatting. Nah, formatting ini, jadi Python itu ada namanya PEP. PEP itu jadi beda ya Python itu dengan bahasa lain. Ini salah satu keunikan Python. Jadi saya langsung lanjut sini. Jadi Python itu diciptakan, didesain khusus untuk dibaca. Jadi kalau ada kode Python tidak bisa dibaca, itu sudah melanggar jati dirinya Python. Guy Farnasum, pembuatnya Python, itu bilang kode itu lebih banyak dibaca daripada ditulis. Jadi jangan udah saya tulis, dia akan lebih banyak dibaca daripada ditulis. Jadi kode itu harus bisa ditulis hingga bisa dibaca. Jadi memang desain untuk simple dan isi read Python. Jadi sudah sangat melanggar aturan kalau teman-teman nulis bahasa Python, tapi nggak bisa sulit dibaca. Artinya Python itu sangat bagus banget bahasanya. Saya karena saya belajar C, belajar Java juga. Dia tuh baca kode Python yang rapi itu seakan-akan kayak baca buku, ada alurnya, ada narasinya. Nah, makanya kemudian dikembangkan namanya standar, namanya Python Enhancement Proposal atau PEP. PEP ini ya artinya suatu apa namanya konsep yang kemudian biar membolehkan semua orang untuk mengembangkan Python ya. Jadi kita bisa mengajukan proposal untuk pengembangan Python itu sendiri. Nah, ada PEP apa itu? Nah, PEP 20. PEP 20 ini keren banget, disebutnya Zen of Python. Kalau Zen itu salah satu prinsip kebijaksanaan dalam Buddhisme Jepang ya. Zen itu gimana kita hidup sepenuhnya gitu. Tapi nah kerennya PEP 20 itu dia menyebutnya Zen of Python. Artinya prinsip-prinsip dasar untuk berpython itu kayak gitu. Ini baca bagus banget. Memang puisi, memang puitis. Beautiful is better than nothing. Jadi prinsip pertama, nulis kode itu yang penting adalah beautiful. Nulis kode jelek itu udah melanggar. Eksplisit itu lebih baik daripada implisit. Artinya kalau punya nama, saya eksplisit mungkin aja, udah katanya jelas lengkap, nggak disingkat-singkat. Daripada impel itu apa gitu misalnya. Kita menyingkat. Simple itu lebih baik daripada kompleks. Ya udah simple, kalimat kata-katanya sederhana, tidak menggunakan hal yang aneh. Tapi kompleks itu tetap lebih baik daripada complicated. Kemudian flat itu lebih baik daripada nested. Jadi usahakan selalu kode kita tuh jangan pernah nested. Kalaupun nested itu kalau bisa satu. Kalau sampai nested berkali-kali, itu kita kurang pintar ngoding itu. Usahakan ngoding itu se-flat mungkin. Nah, Python itu punya cara. Jadi kenapa ini ada di Python? Karena Python itu kan cara untuk membuat bloknya itu kan pakai indentasi. Jadi akan sangat kelihatan kalau suatu kode itu terlalu nested.
jadi identitasnya akan sangat maju. Jadi Python itu memang didesain untuk memperlihatkan kode yang jelek gitu. Tapi kalau C dan sebagainya kan bisa, identitas itu nggak wajib. Kita bisa bikin nested itu berlapis-lapis, tapi tetap datar, tapi tetap terlihat datar. Itu Python. Yang keenam, sparse is better than dense. Jadi kalau nulis sesuatu itu tuh jangan takut sama spasi, jangan takut sama baris kosong. Jadi ya udah satu kelompokin lah kode-kode itu sehingga ya baris-baris kosong itu memudahkan kita baca. Jangan nulis code itu tuh nggak ada baris kosongnya sama sekali. Udah kayak baca buku itu satu halaman satu paragraf. Enggak dibagi-bagi di paragraf-paragraf. Pusing. Kemudian readability counts. Nah, ini penting yang jelas ya. Harus bisa dibaca. Special cases aren't special enough to break the rules. Jadi kasus-kasus khusus itu tidak akan pernah sekhusus itu sampai kita harus melanggar aturan. Jadi aturan tetap harus dijaga. Kemudian 9, walaupun hal-hal praktis itu lebih kadang-kadang bisa mengalahkan yang purity, artinya aturan-aturan ini kan konsep-konsep ideal gitu. Kadang-kadang memang practicality itu lebih kita utamakan, tapi tetap jangan sampai kita break the rules. Nah, masalah error harus harus diperlihatkan error itu. Nah, ini masalah error handling ya cuma kayaknya kan tidak akan terlalu pakai. Kecuali sengaja di silence. Ini juga masalah error handling. Tapi mungkin selebihnya akan selalu spesifik ke pengembangan software ya. Mungkin fokus ke 17 sama 18. 17 sama 18 itu bagus banget ya. Karena ini mungkin bisa berlaku ke semua hal. Kalau implementasinya itu sulit untuk dijelaskan, bisa dipastikan itu ide yang buruk. Kalau implementasinya itu mudah dijelaskan, nah itu mungkin saja ide bagus. Enggak pasti, tapi mungkin. Oh, ini kalau teman-teman bisa terapkan ini luar biasa. Teman-teman akan jadi master coding lah. Artinya nggak akan jadi masalah dengan menulis code yang baik. Nah sekarang PP8, ini belum ada yang nanya. PP8 itu style guide untuk code Python. Saya harus share hal lain. Kalau ada yang masih nanya, makanya nanya. Ini sambil silakan kalau ada yang ditanyakan tentang clean code juga boleh, silahkan. Ini menarik sekali ya. Jadi melakukan programming itu juga ada seninya gitu ya, Pak Adit. Apakah mirip-mirip dengan khusus Python karena saya nggak ngelihat bahasa lain punya prinsip serapi ini ya. Karena Python itu mungkin banyak dipakai karena dia ada prinsipnya, ada aturan. Nah, mungkin sambil nunggu. Jadi ini ada PP8 itu style guide. Jadi ini resminya ini panjang sekali terkait identasi gimana. Identasi itu kapan berapa spasi terus kemudian kalau lebih dari definisikan fungsi lebih dari satu baris gimana. Kemudian kalau hanging juga ya ini semua ada aturannya. Jadi mana yang salah, mana yang kurang baik itu ada aturan. Jadi tapi jangan ini repot banget. Memang ini pakai pengalaman ya, tapi jadi saya tidak akan bahas detail ke itu. Saya cuma bahas poin-poin penting. Ini kebetulan ada yang rangkum. Saya karena sudah terbiasa pakai, jadi hafal ya kan hafal. Ini memang aja yang namanya aturan-aturan kayak gini mah sambil dibawa santai aja, sambil ngoding. Oh ini kira-kira yang enak dibaca kayak gitu. PP8 nih kenapa harus dibutuhkan? Ini masalah naming. Masalah penamaan. Nah ini beberapa aturan. Jadi kalau fungsi itu kalau bisa kayak gini, lowercase semua. Kemudian kalau dua kata pakai underscore. Kalau nama variabel itu kalau bisa satu kata sebenarnya. Cuma kalau lebih dari satu kata pakai underscore kecil semua kayak fungsi. Tapi kalau kelas itu dia harus kapital untuk setiap kata yang berbeda. Huruf pertama kata itu harus kapital. Kalau metode dan lain-lain rata-rata sama ya ini. Kalau lowercase semua, terus kemudian kalau dua kata di underscore.
Kemudian kalau konstan itu khusus dia uppercase ya untuk memperjelas. Kemudian gimana cara memilih nama ini sebenarnya banyak ya terkait apa namanya, kalau bisa lebih mudah dibaca. Ini kayak misalnya nih not recommended DB-nya apa gitu. Ini nggak direkomendasiin tadi. Kalau bisa nulis fungsi itu se-clear mungkin, deskriptif. Yang recommended, nah ini multiply by 2 sangat jelas kan, orang baca langsung, bahkan nggak perlu baca isi code-nya, baca namanya aja cukup. Oh ini artinya gitu. Kemudian layout. Layout. Jadi ini terkait mungkin saya akan cerita ini jelas kalau masa identitas ya. Ini saya akan bahas itu. Identitasi jelas juga. Ya ini teman-teman bisa baca, ini saya cuma memberi beberapa. Cuma yang penting, menurut saya yang penting tadi sih penamaan, sama ada satu lagi terkait dokumentasi. Nah ini, kemarin kan gini Pak Isman, itu kan salah satu materinya sempat membahas tentang gimana kode-kode open source itu selalu menyediakan komen yang diselingi petik 3, ya kan? Contoh misalnya, kalau saya buka di sini, contoh. Nah ini petik 3 ini bukan apa ya, bukan karena orang-orang Escalern itu memang rapi. Ini aturannya Python. Jadi Python itu menerapkan ada namanya docstring. Docstring itu namanya apa namanya, merupakan penjelasan yang dibuat, ada formatnya bahkan, yang harus ditulis khusus di bawah suatu definisi suatu kelas atau fungsi dengan format yang telah diberikan. Harus dengan petik 3. Kita memahaminya petik 3 itu adalah untuk komentar lebih dari satu baris kan? Enggak, petik 3 itu tuh tujuan aslinya adalah untuk docstring, untuk hal-hal kayak gini. Nah ini ada aturannya, kalau mau cari docstring format PP257 bisa, atau kemudian pakai NumPy aja. Jadi memang ada aturannya untuk menuliskan selalu setiap apa namanya, setiap definisi fungsi atau kelas itu harus ada docstring di sini. Dan itu pun apa namanya, ini kayaknya pakai anak. Nah, ini sambil kalau nanya aja loh. Ini saya sambil ngisi waktu ini ceritanya. Ya, kita tunggu pertanyaannya dari peserta. Jadi ini saya langsung contoh aja. Ini karena saya biasanya kalau bikin fungsi misalnya menghitung luas bola, misalnya apa ya, jari-jari. Nah ini kita bikin docstring itu gini, petik 3, terus pertama deskripsi. Ini format awalnya, deskripsinya apa, paragraf pertama, baris pertama, ini bisa 2 baris juga nggak apa-apa sih. Kemudian di sini kalau untuk fungsi ya, untuk fungsi sama kelas bisa beda-beda. Ini bikin satu section namanya parameters. Jadi jelasin misalnya di sini jari-jari. Itu tipenya apa? Jadi kita jelasin di sini. Misalnya plot. Kemudian tujuannya apa? Ini deskripsinya apa? Misalnya ini adalah apa namanya? Radius dari lingkaran yang ingin dihitung luasnya. Terus ini fungsi untuk menghitung luas suatu bola. Terus banyak misalnya itu jelaskan apa aja yang di ya returnnya apa? Returnnya plot. Kemudian isinya adalah ya luas dari bola yang diminta. Nah biasanya ada section lain, ada also untuk misalnya kalau nge-refer ke namanya NumPy gitu. Kemudian apalah apa ya biasanya dipakai? Oh, reference
Ini yang standarnya ini sebenarnya. Ini contoh. Nah, saran saya kenapa ini penting? Kalau teman-teman nulis code ketika TA itu pakai docstring, wah itu luar biasa teman-teman. Bahasa bahkan kode teman-teman itu akan sangat bermanfaat buat orang lain. Docstring seperti ini memastikan siapapun yang baca code itu paham dulu fungsinya itu ngapain tanpa harus baca. Saya teman-teman belum baca isinya mungkin udah paham ngapain. Jadi docstring itu aturannya Python itu PHP 100. Ini karena saya itu Pythonista, saya itu tahu sampai saya bahasanya itu menghayatilah menjadi programmer Python ya. Kalau bisa teman-teman bebas sih, nggak harus nggak akan ada yang nggak ada hukuman buat yang tidak melaksanakan. Cuma tadi Python itu didesain khusus untuk bisa memudahkan gitu, terutama untuk riset. Jadi ketika kita coding Python di riset atau mungkin di software development sudah dibaca, nah itu jelas apa namanya tidak sesuai dengan tujuan Python. Ngapain pakai Python? Pakai aja Java yang memang sudah dibaca gitu. Ya untuk yang program mesti nggak usah protes. Jadi gitu sih, ini dikit udah jam 9. Jadi ini apa namanya tambahan dikit gitu. Buat teman-teman yang kebetulan memang kan coaching kliniknya dalam hal Python ya sekalian ya. Jadi sebenarnya coding Python itu selain mudah dipahami sintaksnya, tapi itu memang agar kita juga waktu mau nulis code-nya itu tidak sembarangan ya. Ada aturannya. Sederhana, nggak usah mematuhi semua aturan, saya juga nggak hafal kok, semua aturan secara detail ya. Saya cuma mengerti beberapa hal yang kiranya saya mudah implementasikan. Ya hal kayak gini nih, wah ini luar biasa. Cobalah teman-teman setiap fungsi yang kamu bikin itu dibikin kayak gini. Ini teman-teman bahasa karya kasih code ini ke orang lain mudah dibaca. Bahkan ini mungkin menurut saya bisa menyenangkan dosen pembimbing ya. Adit, mohon maaf nanya. Jika kita sudah menerapkan, jika kita sudah menerapkan docstring seperti ini, nanti otomatis dokumentasi akan tergenerate ya? Iya. Nah, kalau pakai nggak tahu kalau pakai Colab ya. Tapi kalau pakai IDE, misalnya pakai Visual Studio Code atau pakai Spider atau pakai apa ya? Banyak kan IDE-nya Python. Anaconda. Jupyter mah notebook. Enggak, IDE khusus editor Python asli. Walaupun ini jadi phone ya, coba saya mau nyoba. Saya belum pernah kalau nyoba diamnya. Apakah kemudian akan mengenerate file HTML, kemudian sudah ada dokumentasi di situ tentang metode-metode kita gitu, Pak Adit, bisa nggak? Bisa Pak. Jadi untuk sampai jadi HTML, jadi misalnya gini ya, kalau misalnya kita buka dokumentasi ini, buka dokumentasinya apa ya misalnya Escalern ini memang otomatis Pak. Ini semuanya dari code ini semua dari code di generate pakai library lain, tapi sayang nggak otomatis, namanya pakai Sphinx. Sphinx itu khusus untuk mengenerate docstring menjadi HTML. Tapi untuk yang pakai IDE kayak Visual Studio Code, PyCharm, lagi Atom, Sublime ada ya, itu biasanya ada fitur khusus itu untuk membaca dokumentasi tanpa harus di print jadi HTML. Jadi kalau memang kemudahannya adalah kalau kita bisa nulis kayak gini. Ini kalau teman-teman mau kemudian ekspor kode teman-teman ke HTML, ini bisa banget, dan itu akan jadi sangat jelas. Jadi kayak ini. Ini hasilnya kayak gini. Ini adalah hasil dari docstring. Jadi parameternya apa, gitu. Example-nya kayak gimana. Ini untuk membuktikan kalau ini hal yang sama. Ya seterusnya. Pasti ini persis banget. Ada parameter, ada example, ada method. Penjelasannya apa? Parameternya apa? In default nama parameternya apa? Kemudian tipenya apa? Persis kan? Parameternya apa? Split default-nya apa? Kemudian example-nya apa? Dan seterusnya. Ini di generate otomatis. Jadi teman-teman kalau memang mau
berniat banget code-nya rapi, wah ini sangat membantu. Teman-teman bisa bikin dokumentasi untuk kode teman-teman sendiri, sangat memudahkan. Ikutnya Cuma belum saya nggak tahu kalau nemu ya Pak Adit. TA yang apa? Salah satu artefaknya itu adalah apa? File HTML yang berisi dokumentasi dari Nah metode-metode itu luar klasik. biasa kalau ada Mas. Saya mungkin karena kapan-kapan kalau boleh saya usulkan nih ke Pak Irwin. Oh iya, iya, Nggak, iya. nggak Saya tahu kira ide Pak Irwin bagus. kan nggak? Hmm. Ya, saya kira ide yang bagus. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa mengapresiasi. Iya. Teman-teman peserta mungkin ada yang ditanyakan tentang apapun, tentang clean code atau tentang apa? Pertanyaan seperti yang tadi kita jawab. Silakan, masih ada waktu. Oh iya, jangan lupa nanti kita masih ada foto session di akhir ya, karena tadi kita tidak bisa melakukannya di awal. Jadi tolong teman-teman untuk bersiap-siap, menyiapkan penampilan terbaik, mengambil sisir dulu mungkin. Kalau mandi dulu masih katanya kelamaan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana Pak Adit, masih ada yang akan disampaikan? Sudah kayaknya. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja sesi ini mungkin. Terima kasih Pak Adit untuk sharingnya kepada teman-teman mahasiswa TA, termasuk pada saya dan mungkin dosen-dosen yang hadir dalam sesi-sesi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa TA, untuk mudah-mudahan bisa di ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sini bisa diimplementasikan di TA mereka, bisa membantu mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mendukung kelulusan tepat waktu tentunya. Mungkin sekarang saatnya foto session ya. Silahkan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Siang-siang kelihatannya pada capek ya, karena acara kita sudah sejak pagi. Ya mudah-mudahan teman-teman semua tidak puas ya, karena kalau tidak puas artinya masih akan terus mencari terus mencoba sendiri, mengeksplor sendiri, mencari referensi yang lain. Kemudian nanti akan mengimplementasikannya di dalam riset teman-teman, TA teman-teman. Ya, kita masih menunggu sebentar lagi. Siap-siap. Oke, kita ambil gambarnya, walaupun nggak terlalu banyak di sini, nggak apa-apa. Siap-siap. 1, 2, 3. Saya ulangi. 1, 2, 3.
Ya, saya kira itu saja. Halaman kedua sudah tidak ada lagi yang tampil. Ya. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung di sesi kita ini. Ya, 4 sesi dalam rangkaian acara Coding, Coaching, and Clinic dan Python for Final Project. Dan sesi ini menutup sesi ini sekaligus menutup rangkaian acara Triple C. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di keempat sesi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.